Tapi ada hal yang menurut saya ini suatu peningkatan banget. Ini bikin saya kecewa sih sejujurnya. Ini agak ya. Dan ukurannya ini bener-bener It's review time. Kanzen Putra Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putra Toys. Kali ini kita akan mereview mini pla dari Don Oni Taijin. Ya, meskipun si Oni Taijin ini sudah saya buatkan konten di live rakit yang ada di sini, tapi nggak apa-apa karena di situ kan belum di review lengkap. Nah, sekarang kita akan mereview secara lengkap bagaimana kayak kualitasnya, berapa harganya dan lain-lain kayak gitu. Jadi langsung aja kita review artbox-nya dulu. Yang pertama, di bagian depan artbox-nya ini sudah terpampang jelas dari Don Oni Taijin, lalu bagian mukanya, dan di sini ada line up-nya yang terdiri dari 6 box, dan untuk si Don Robotaro itu ada 2 box, lalu ada Saru Brother Robotaro, Onishita Robotaro, Inu Brother Robotaro, dan juga Kiji Brother Robotaro. Dan untuk pertama kalinya di box-nya ini ada Bandai Namco. Lalu di sisi satunya lagi seperti ini, ada semacam artnya gitu. Lalu bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini ada si Don Brothers-nya juga dengan Robotaro masing-masing. Nah, di sini asli cakep banget ini pose dari si Oni Taijin ini. Gila. Terus dari sisi satunya lagi seperti ini, hanya tulisan biasa, bawahnya nggak ada apa-apa. Dan bagian atasnya seperti ini, kayak gini. Nah, terus untuk bagian box dalamnya itu seperti ini. Jadi bagian depannya full body dari Don Oni Taijin, lalu di bagian sampingnya tulisan biasa seperti ini. Bagian belakangnya seperti ini. Sini ada box 1 2 3 4 5 6. Lalu di sini ada Don Oni Taijin lagi dengan pose coolnya gitu, pose kerennya gitu dah pokoknya. Lalu sebelah satunya lagi kayak gini, ada line up kayak biasa, box 1 sampai box 6. Lalu atasnya seperti ini gitu. Jadi langsung aja kita review mini planya. Ini dia kelima mecha yang sudah kita rakit tadi. Mecha ini mengambil tema atau konsep dari cerita rakyat yang ada di Jepang. Kayak seperti ini ada Momotaro, lalu di sini ada Oni Sister, dan bahkan di sini yang kelihatannya seperti gorila tapi namanya itu Saru Brother. Jadi Saru itu semacam kera, hewan kera yang cuman ada di Jepang kayak gitu. Langsung aja kita review satu-satu. Yang pertama adalah Don Robotaro. Nah, seperti ini desain dari mini pla Don Robotaro. Dan untuk warnanya ternyata ada 2 jenis merah. Jadi di sini merah terang dan di bawah ini merah marun kayak gitu. Bahkan di stikernya pun ada 2 jenis warna yang bisa dilihat di sini. Ini kan warna merahnya agak terang, lalu di sini merahnya agak gelap. Dan untuk stikernya ini termasuk cukup banyak ya. Jadi kayak di bagian sini ini stiker, lalu di bagian sini stiker. Ya pokoknya banyak dah stikernya. Tapi ada hal yang menurut saya ini suatu peningkatan banget, yaitu di bagian part goldnya ini. Ini tuh part gold yang hampir sama kayak SMP, cuman dia di sini agak gelap sih warnanya. Tapi memang suatu peningkatan dari mini pla sebelum-sebelumnya lah gitu untuk warna goldnya. Lalu untuk artikulasinya, bagian kepala dia bisa seperti ini. Lalu bisa naik turun juga. Oh, dia belum bisa kayak si Momo Alter. Jadi cuman berputar sama naik turun aja. Terus bagian tangan dia bisa seperti ini. Lalu ke depan dia nggak bisa, tapi bisa ke belakang seperti ini. Lalu untuk bagian sikunya dia nggak bisa berputar. Jadi cuman bisa naik gini aja tuh. Naik turun gini aja, nggak bisa berputar. Lalu bagian tangannya ini bisa sedikit seperti ini aja, bisa berputar sedikit gitu. Dan untuk bagian tangannya ini bisa kita pasangkan si senjatanya ini, Don Blaster, dari setnya Momo Alter. Jadi tinggal kita pasang di sini. Nah, ini agak sedikit keras sih sebenarnya. Nah, ini bisa kita pasang kayak gini, jadi seolah-olah
kayak apa ya, kayak alter change gitulah. Ya oke sih, meskipun bagian pedangnya itu nggak bisa dipasang ke sini gitu. Lalu bagian pinggangnya dia bisa naik turun seperti ini, tapi belum bisa ke kiri ke kanan kayak si Momo Alter. Terus dia bisa berputar juga kayak gini. Lalu bagian kaki ini bisa ke depan kayak gini, terus bisa nekuk juga seperti ini. Lalu bisa ke samping juga kayak gini, tapi dia nggak bisa ke belakang karena part ini nggak bisa kebuka kayak gitu. Jadi untuk ke belakang hanya sebatas ini aja. Nih, tuh kayak gini aja. Terus untuk bagian telapak kaki ini bisa berputar kayak gini juga, lalu bisa seperti ini juga. Nah, ini dia menggunakan join ball, jadi bisa ke kanan kiri kayak gini dan ke depan ke belakang kayak gini. Gitu. Cuman ada yang bikin saya kecewa, yaitu ukuran si Robotaro ini malah lebih kecil daripada si Momo Alter. Ini Robotaro segini, Momo Alter segini. Tuh. Malah kayak keluar frame kan. Ini kalau dijauhin kayak gini. Ini bikin saya kecewa sih sejujurnya. Cuman untuk artikulasi ya oke lah, dan untuk bahan ini sama aja sih kayaknya sama Mini Plus sebelum-sebelumnya gitu. Jadi cuman ada peningkatan di warna gold aja, sama artikulasi pinggang kayak gini gitu. Selanjutnya adalah Saru Brada Robotaro. Nah, dia seperti ini. Cuman saya bingung kenapa ini dinamakan Saru, sedangkan bentuknya ya kayak gorila. Cuman yang unik yaitu di bagian pantatnya ini tuh dikasih stiker kayak gini. Dan ada yang bikin saya takjub banget, yaitu bagian desain, bukan desain sih, apa ya, kayak detail dari bulu-bulunya. Nah, ini penampilan dekat dari detail bulu-bulunya yang ada di tangan. Ini asli keren banget loh. Tuh, kanan kiri juga ada detail bulu-bulunya, terus di sini juga ada. Ya mencerminkan Saru sih atau kera gitu. Bagus banget sih. Tapi sayangnya, lagi-lagi stikernya ini banyak banget. Kayak di bagian sini silver nih stiker. Lalu di bagian sini ini stiker juga. Terus di bagian pundaknya stiker, bagian mata stiker. Ini bahkan pantatnya juga stiker gitu. Dan ini bagian belakangnya, ini nggak ada join female sama sekali. Saya penasaran sih gimana nanti kalau dia gabung sama si Don Toradora Jin. Kan dia semacam nempel gini kan. Nah, itu gimana cara nempel ya gitu. Ya pokoknya begini dah. Nah, untuk artikulasi di bagian kepala dia bisa berputar seperti ini, lalu bisa ke atas ke bawah karena dia sudah menggunakan join ball. Lalu bagian tangan bisa seperti ini, lalu bisa ke samping seperti ini. Bagian siku bisa berputar seperti ini, kayak gini. Lalu bisa seperti ini juga. Lalu bagian telapak tangannya bisa berputar juga seperti ini. Lalu bagian pinggul dia nggak bisa berputar, tapi bagian belakang kakinya bisa diangkat seperti ini dan bisa berputar seperti ini. Selanjutnya adalah The Queen of Meme Face, yaitu Oni Sister Robotaro. Jadi untuk Oni Sister Robotaro seperti ini, dan yang bikin saya kecewa yaitu bagian kakinya yang menempel seperti ini, persis banget kayak Zenkaiger. Padahal di sininya kan udah bolong nih. Tuh kalian bisa lihat, di sini udah bolong. Kenapa dia nggak sekalian bikin join aja gitu ya? Meskipun bagian sampingnya ini udah nempel juga sih, cuman ya kayak nanggung aja gitu di sininya. Udah misah tapi bagian sininya nyambung gitu. Saya kecewa sih sejujurnya. Apalagi stikernya itu dia sampai 2 lembar sendiri. Padahal yang lain cuman 1 lembar gitu. Ini 2 lembar sendiri. Ya kalian bisa lihat sendiri lah, untuk stikernya banyak banget, kayak di bagian paha, kaki, badan, di pundak, sini, terus di sini, belakang tuh. Banyak banget asli stikernya. Tapi untuk nilai plusnya, saya lupa ya di DX ada artikulasi ini juga atau enggak. Cuman di bagian kepala dia bisa seperti ini karena sudah menggunakan join ball. Nah, untuk di DX itu bagian sikunya dia nggak bisa ditekuk seperti ini, kayak gini. Cuman kalau tangan, kalau nggak salah ya, di DX tuh bisa berputar juga. Tapi bagian sikunya dia nggak ada artikulasi sama sekali, kayak gitu. Terus untuk kaki ya gini aja sih itu. Dan ya udah itu aja. Jadi kepala,
pundak, lutut kaki. Enggak. Cuman kepala, pundak, terus di bagian siku, udah itu aja. Kalau untuk kaki sih enggak, ya cuman gini doang lah. Gitu. Selanjutnya adalah Inu Brother Robotaro. Nah, untuk Inu Brother ini saya suka banget sih asli. Apalagi bagian line si birunya ini, saya bener-bener suka banget. Karena ya warna dasarnya hitam, terus dikasih line biru terang kayak gini. Apalagi bagian depannya dikasih gold, ini cakep banget. Terus dia kan modelnya begini ya, kepalanya di atas gitu. Itu kayaknya baru pertama kali ya desain mecha yang kepalanya di atas untuk hewan anjing ya. Kalau biasanya kan anjing kepalanya di bawah gitu, terus modelnya kayak gini. Nah, ini beda lah desainnya. Saya suka banget sama si Robotaro Inu Brother ini. Nah, untuk artikulasi dia di bagian mulut. Bagian mulut bisa kebuka ketutup. Lalu dia bagian pinggul nggak ada artikulasi. Bagian kaki depan bisa seperti ini, lalu bisa ditekuk juga seperti ini. Lalu di bagian kaki belakang juga bisa, lalu bisa seperti ini juga. Dan bagian ekornya ini bisa ke kiri ke kanan. Ya maklum karena ini kan nanti menjadi bagian telapak kaki gitu. Terus bagian ekor belakangnya bisa seperti ini, kayak gitu. Cakep lah untuk Inu Brother ini, saya suka banget. Lalu yang terakhir adalah Kiji Brother Robotaro. Nah, ini bagian sayapnya bener-bener cakep banget, yaitu bahannya clear. Terus bagian bawahnya ini silver. Ini cakep banget, saya suka banget. Apalagi bagian sini, ini juga clearnya cakep banget. Dan ini cukup panjang, bahkan sejengkal tuh untuk panjangnya. Terus untuk artikulasi dia nggak ada mulut, tapi bagian kepalanya bisa seperti ini. Jadi bisa seperti ini. Ini agak ngeblur kalau dari dekat seperti ini, kayak gini. Lalu bagian sayapnya bisa mengepak seperti ini. Udah sih untuk artikulasi itu aja, sisanya ya begini aja gitu. Oke lah, saya juga suka sama desain dari Kiji Brother Robotaro ini. Nah, karena kelima mecha sudah kita review satu persatu, jadi langsung kita gabungin aja kali ya. Kita gabungkan ke bentuk Oni Taiji. Untuk Inu Brother, kita tekuk dulu bagian ekornya, lalu kita tekuk lagi bagian depannya kayak gini. Lalu kita tutup dengan kaki belakangnya menjadi seperti ini. Untuk Oni Sister tinggal kita tutup bagian tangannya seperti ini. Ini kita masukin telapak tangannya ke sela-sela yang di sini. Lalu bagian kepalanya kita lepas, kita putar ke join yang ada di belakangnya seperti ini. Lalu kita naikkan seperti ini dan kita buka bagian bawahnya seperti ini, kayak gini. Untuk Saru Brother kita lepas bagian kepalanya, lalu kita lepas lagi badannya seperti ini. Ini agak susah ya. Ternyata saya lupa kalau harus ngelepas part perutnya dulu. Jadi ini semacam pengunci juga nih si part perutnya. Lalu baru bisa kita buka seperti ini. Nah, terus kita tutup. Nah, kayak gini. Untuk Kiji Brother tinggal kita tarik aja bagian ekornya. Lalu ini bagian kepalanya kita tarik juga, bagian badannya kita lepas, lalu kita tutup kayak gini. Sayapnya kita turunkan, yang satunya lagi juga sama, ini kita tutup, sayapnya kita turunkan. Lalu untuk bagian ekornya ini kita buka, yang nanti akan menjadi pedang kayak gini. Untuk Momotaro kita lepas dulu bagian kakinya seperti ini. Nah, ini kita pasang secara terbalik di sisi satunya. Lalu si kaki satunya lagi kita lepas, kita pasang di sisi satunya seperti ini. Kemudian bagian belakang ini kita lepas dan bagian tangannya kita naikkan seperti ini. Lalu kita dorong ke belakang seperti ini. Yang satunya juga sama, ini kita naikkan kayak gini, lalu kita dorong ke belakang kayak gini. Nah, ini bagian dadanya agak ribet, jadi kita harus lepas dulu si part dadanya ini, terus kita putar. Nah, ini logonya kan ada yang kebalik ya. Ini kita ambil, kita balik seperti ini. Jadi logo Don Brother-nya ada di depan kayak gini. Terus kita pasang lagi dan kita pasang kembali di sini kayak gini. Nah, kayak gini. Setelah itu kita pasang si Inu Brother di sini.
Lalu Oni Sister kita pasang di sini. Selanjutnya si Saru kita pasang di sini. Nah, ini kita masukkan join Mel yang ada di kepalanya tadi. Terus ini kita putar seperti ini. Terus bagian kaki kita naikkan seperti ini. Lalu kita pasang si senjatanya di sini. Tinggal kita pasang seperti ini. Lalu si bagian pundaknya kita pasang di sini. Nah, kayak gini. Sebentar. Nah, kayak gini. Jangan lupa kita pasang untuk kepalanya dari Saru Brother di sini. Tangan satunya lagi kita pasang di sini, lalu kita putar seperti ini dan kita naikkan sedikit seperti ini. Setelah itu kita pasang part Kiji di sini. Setelah itu pedang satunya lagi kita pasang di sini. Kayak gini. Jangan lupa kepala Kijinya kita pasang di tangan satunya lagi seperti ini. Untuk bagian perut si speknya ini agak sulit, jadi kita harus naikkan dulu seperti ini. Terus kita pasang di sini. Nah, kayak gini. Baru kita turunkan lagi badannya seperti ini. Yang terakhir tinggal kita masukin aja bagian helmnya. Terus kita naikkan si part ini ke atas. Seperti ini. Don Oni Taijin Kandio. Sekarang kan udah bukan Kanzen lagi kan. Jadi ya begitulah untuk panggilan dari Don Oni Taijin ketika sudah bergabung semua seperti ini. Untuk desainnya asli saya suka banget dan bener-bener gagah banget. Tema-tema Shogun gitulah pokoknya. Cuman ya dari first looknya aja kelihatan stikernya tuh banyak banget. Dan ukurannya ini bener-bener kecewa banget saya sih. Karena untuk DX kan ukurannya gede banget kan. Bahkan hampir 30 cm ya kalau nggak salah. 30 atau 50 cm gitu saya lupa. Sedangkan ini hanya sekitar 15 cm aja. Dan untuk perbandingan tinggi dengan si Momo Alter itu seperti ini. Tuh, perbandingan tingginya. Ya dia hanya lebih tinggi sedikit aja sih. Kalau tidak kita hitung dengan pedangnya ya. Hanya sampai ujung kepalanya aja. Jadi ya gitu deh. Tapi nilai plusnya dia masih bisa memegang si Dawn Blaster ini. Jadi kalau kita pasang di sini ini masih bisa. Dan dia juga bisa menggenggam si altar-altar lainnya. Kayak semisal si Pato Altar ini kita contohin aja ya. Untuk Pato Altar seperti ini. Ini bisa dipegang tuh kayak gini. Jadi ya not bad lah. Tapi saya tetap kecewa dengan ukurannya. Kecewa banget dengan ukurannya. Jadi langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepala ini sama aja kayak kepalanya Don Robotaro. Jadi bisa berputar seperti ini. Bisa naik turun, bisa ke kiri kanan. Dan kalau kalian lihat mukanya, ini sudah di pre-paint atau sudah dicat dari pabriknya. Ya kalian bisa lihat sendiri. Ini suatu nilai peningkatan drastis dari Mini Plus sebelumnya. Karena terakhir muka yang di repaint itu seingat saya ya, itu ada di Kirama Jin yang special version. Sama kalau nggak salah tuh Zenkai Jin yang special version juga yang glitter injection. Yang dia satu set si Zenkai Majin Vroom dan juga Zenkai Juran Gaon. Tapi yang spesial ya, bukan yang reguler. Nah kalau ini, kan Don Oni Taijin ini reguler ya. Tapi dia bagian mukanya sudah di pre-paint gitu. Jadi semoga aja ke depannya semua mini pla reguler sudah di pre-paint bagian mukanya. Lalu kita lanjut ke bagian tangannya. Nah ini menurut saya ada suatu nilai minus. Jadi kalau kita naikkan tangannya seperti ini, nah ini kita harus naikkan juga bagian belakangnya seperti ini. Kayak gitu. Dan bagian si Saru ini juga gampang banget buat lepas. Karena kalau kalian lihat tuh, ini nggak masuk sampai ke dalam banget. Jadi di bagian joinnya Momotaro ini tuh ada semacam minus ya begini loh. Rasanya saya pengen diamplas atau dipotong aja supaya part tangannya bisa masuk ke dalam gitu secara rapat. Tapi takutnya ini merupakan bagian penggabungan gitu loh. Jadi ya udahlah, biarin dulu aja. Nah, terus bagian sayap bisa seperti ini. Ini ada yang nilai plus juga, bagian pundaknya. Kalau di DX itu dia kan partnya nyambung ke sini, kalau nggak salah ya. Tapi ini kan nyambungnya ke bagian kaki. Jadi kalau misalnya kita naikkan, kita mau mainin artikulasi tangan, ya ini bisa kita naikin gitu, tanpa mengganggu artikulasi tangannya sendiri. Lalu untuk tangannya bisa kita putar juga seperti ini. Nah, bisa kita putar seperti ini, lalu ada siku seperti ini. Terus dia juga bisa seperti ini, ngangkat ke samping.
kayak gini, dan bisa juga ke depan seperti ini. Tuh, kayak gini. Ini di DX gak ada artikulasi kayak gini, kayak yang ke depan. Kalau ke samping, kalau nggak salah ada sih. Kalau nggak salah inget ya bisa kalian koreksi lah di kolom komentar. Cuman untuk ke depan seperti ini menjadi salah satu ciri khas Mini Plus sekarang sih. Terus bagian telapak tangan ini bisa berputar seperti ini. Dan kita juga mendapatkan telapak tangan adisional, yaitu seperti ini, di bawah sini. Ya persis banget lah kayak part yang sekarang, yang mode kebuka gini doang sih sebenarnya. Gitu ya, nanti bakal diperlihatkan pas di table itu aja ya, rotate table aja ya. Terus bagian perut atau pinggang dia bisa seperti ini, tapi dia nggak bisa ke kiri kanan. Kalah sama si Robotaro Momo Alter maksud saya. Nah ini kan dia bisa miring seperti ini, sedangkan kalau si Oni Taijin dia nggak bisa ke kanan kiri kayak gitu. Terus dia bisa berputar juga seperti ini. Lalu dia bisa ke depan seperti ini. Ini kita naikin dulu, terus seperti ini. Lalu ada seperti ini juga. Jadi di Mini Plus kita bisa memposekan duduk kayak gitu. Nanti bakal dilihatin di rotating table. Tapi kalau di DX itu nggak bisa kayak gini. Kecuali DX yang upgrade yang keluar di Premium Bandai. Aduh, bener-bener bandit. Terus dia bisa seperti ini juga, berputar seperti ini. Lalu bisa ke samping juga seperti ini. Nah ini gampang banget buat lepas, ya Allah, bagian tangannya. Nah bagian ke samping dia bisa seperti ini. Jadi bisa nendang ke samping kayak gitu. Terus bagian telapak kaki, ini dia bisa berputar, lalu bisa ke kiri ke kanan. Nah kayak gini kalau ke depannya. Tuh. Yang ini juga sama, bisa ke bawah seperti ini, dan bisa kita kedepanin juga seperti ini, kayak gitu. Seperti di seriesnya, dia juga bisa menggunakan kedua pedangnya dari part ekor Kiji Brother. Jadi seperti ini tampilannya. Ya maklumlah karena kan dia Shogun gitu. Oke, jadi untuk Mini Plus Don Oni Taijin, dari 0 sampai 10 saya kasih nilai 9 atau 8,5 ya? 8,5 deh. Saya kasih nilai 8,5 karena minusnya itu ada di ukuran yang saya benar-benar kecewa. Lalu stikernya yang super duper banyak banget, terutama di Oni Sister. Tapi untuk artikulasinya tetap tidak mengecewakan. Mini Plus tidak pernah mengecewakan artikulasinya. Kecuali Tokyo Rainbow. Itu benar-benar nggak ada artikulasinya. Dan aneh banget dah pokoknya. Semoga kedepannya semakin upgrade lah ya. Untuk Mini Plus Don Oni Taijin ini saya dapat di harga 695.000 atau 700.000 kalau dibuletin. Karena saya batch yang pertama banget. Nah untuk batch kedua itu ada di bulan September. Jadi kurang lebih sebulan lagi, padahal saya sudah dapat di bulan Juli. Dan pastinya yang batch kedua itu lebih murah. Untuk murahnya berapa, ya nanti kita lihat aja di e-commerce atau toko online shop yang biasa kalian gunakan. Setelah kita review satu persatu, jadi ini dia artikulasi dari Don Oni Taijin. Sekian review Mini Plus Don Oni Taijin. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!